Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Ustaz Hendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Nah, kembali ketemu dengan Ustaz Hendra di acara Ngobrol bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia. Acara Ngobrol bareng Tokoh Ekonomi Syariah Indonesia ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu tujuannya besar, yaitu bagaimana kemudian memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Itulah panggilan azan setiap hari kita diingatkan, hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Nah, sahabat senda sekalian dimanapun sahabat berada, kali ini kita akan ketemu, akan ngobrol dengan sosok tokoh ekonomi syariah Indonesia. Kita akan berbagi ilmu dan inspirasi untuk semua sahabat sekalian. Siapakah sosok tokoh ekonomi syariah yang kali ini akan saya ajak ngobrol? Beliau adalah Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Beliau lahir di Serang, Banten, 26 November 1975. Beliau merupakan anggota Badan Pengurus Harian BPH DSN MUI. Beliau merupakan Direktur Cyber SEBI. Beliau merupakan anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Beliau juga merupakan dosen pasca sarjana HES Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, IIKI Jakarta, dan juga STAY SEBI, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, dan beliau juga merupakan yang nggak kalah pentingnya sosok tokoh guru dan tokoh ekonomi syariah kita kali ini merupakan seorang ahli fikih muamalah dan orang Indonesia pertama yang meraih gelar doktor di bidang fikih muqaran perbandingan di Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat yang luar biasa. Wah, ya luar biasa ini bagi kita semuanya, yaitu summa cum laude. Dan beliau juga merupakan sosok tokoh ekonomi syariah yang dinobatkan sebagai tokoh ulama syariah tahun 2015 oleh majalah Investor dalam acara Best Syariah 2015 di Jakarta. Nggak kalah pentingnya, sosok tokoh ekonomi syariah kita kali ini, yaitu merupakan pengasuh rubrik konsultasi syariah harian Republika. Wow, Sandra sering baca tulisan-tulisan beliau. Wah, luar biasa. Inspiratif, menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah masyarakat kita. Nah, sahabat-sahabat, kita akan sapa ya guru kita, tokoh ekonomi syariah kita kali ini, yaitu sosok ilmuwan pakar fikih muamalah Indonesia, yaitu Ustadz Dr. Oni Sahroni MA. Assalamualaikum Ustadz Dr. Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dr. Hendra, apa kabar? Ustaz? Alhamdulillah baik Ustadz. Lama nggak jumpa Ustadz. Terakhir kita jumpa di DSN MUI terakhir acara pada saat itu di acara rapat di IKI ya. Oh iya, baru ingat saya juga. Baik Ustadz, masyarakat bertanya nih sama Ustadz, apa kegiatan ekonomi syariah yang sedang Ustadz tekuni atau lakukan saat ini Ustadz? Ya, jadi sesuai dengan kompetensi saya di bidang fikih muamalah, jadi saya mencoba sesuai kemampuan untuk memberi apa yang saya punya. Yang pertama, kalau judulnya edukasi, saya membuka konsultasi syariah dari seluruh masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri melalui channel Muamalah Daily. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya apapun, pertanyaannya selama saya bisa jawab, bisa cukup mengirim pertanyaan melalui akun Muamalah Daily. Insya Allah akan saya respon. Nah, jadi Muamalah Daily nama akunnya. Nah, yang kedua, saya juga itu masih yang pertama, saya juga merespon pertanyaan secara langsung live ya di akun saya Muamalah Daily di Instagram dan Facebook setiap Sabtu pagi ba'da subuh dan Ahad malam ba'da isya. Yang kedua, untuk mengajar saya juga di IIKI, ya salah satu perguruan tinggi insya Allah yang menjadi dapur dari para alumni IIKI di Indonesia. Yang kedua mengelola Stay Sebi ya. Nah, yang ketiga untuk
apa namanya, praktek bagaimana mengeluarkan opini terkait produk. Saya juga di lembaga ambil sebagai DPS di LAS IZI, Inisiatif Zakat Indonesia, juga di Bank Syariah Mandiri, juga di Adira Syariah. Demikian Ustaz Dr. Hendra. Wah, luar biasa. Sosok tokoh kita kali ini wah, luar biasa ya. Produktifnya, di akademisinya ada di kampus, lalu kemudian juga berbagi, menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang terjadi, terutama berkaitan tentang fikih muamalah, persoalan jual beli dan berbagai macamnya. Wah, luar biasa. Sosok tokoh yang sangat inspiratif bagi kita semuanya. Ustadz, kalau boleh tahu Ustadz Dr. Oni, kapan mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu fikih muamalah yang di Ustadz? Ya, saya dulu memang S1-nya nih ceritanya Fakultas Syariah. Jadi saat saya S1, jadi pada saat saya S2 memang harus memilih salah satu jurusan. Saat itu jurusan yang harus dipilih kan fikih muqarron, fikih perbandingan mazhab, atau siasah syariah, atau fikih am, atau lainnya. Nah, saya milih fikih muqarron dengan konsentrasi fikih muamalah. Mungkin karena sudah lingkungannya ya di Al-Azhar, bertemu dengan para ustadz, para guru, talaki dari mereka, jadi akhirnya jadi senang tuh. Ya, jadi senang. Dan pada saat saya pulang ke Indonesia, melihat bahwa ternyata tanya jawab ini begitu belum mendapatkan porsi yang cukup ya. Kalau tausiah kan di mana-mana ya tausiah, Betul. tapi kalau yang mengelola tanya jawab gitu sehari-hari dia duduk gitu, nampaknya mungkin masih dibutuhkan jumlahnya. Dan saya lihat pertanyaan masyarakat tentang muamalah itu sangat banyak. Contoh call center yang saya kelola itu setiap hari bisa sampai 60 pertanyaan yang masuk ke call center saya. 60, Ya, wah luar biasa ya ya. 60 ya dari Indonesia ataupun dari luar. Jadi saya lihat betapa hausnya masyarakat ingin tahu. Jadi mereka bertanya untuk ditunaikan. Jadi nah atas dasar itu salah satu hal yang menggerakkan saya untuk menyiapkan waktu untuk meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Ini kan panjang ya bagi seorang ayah, seorang suami, di mana harus ya izin keluarga, istri kita juga harus terambil nih anak-anak juga gitu. Itu mungkin latar belakang jadi saya tertarik dengan fikih muamalah, dan akhirnya hari ini banyak sehari-hari menjawab pertanyaan dari masyarakat. Jadi ibaratnya Ustadz Dr. Oni pernah cerita sama saya, ibaratnya Ustadz Oni itu bagian dapurnya dari DSN kira-kira gitu, yang kemudian meracik ya semua produk-produk yang berkaitan, yang kemudian dihidangkan untuk semua masyarakat Indonesia. Ada Ustadz Dr. Oni, ada Ustadz Kiai Hasanuddin, Dr. Kiai Hasanuddin, ada banyak lagi yang luar biasa. Wah, keren, luar biasa, inspiratif. Nah, Ustadz, ada nggak kiat atau kunci sukses belajar ilmu fikih muamalat? Ustadz ini kan tidak hanya S1 di Al-Azhar Kairo, sampai S3 pun di Al-Azhar Kairo. Saya cuma pernah berkunjung silaturahim aja ke Al-Azhar, tapi belum pernah belajar. 2017 saya alhamdulillah silaturahim. Oh ya? 2017 ya? Ya, terakhir. Ya, Dokter mohon izin Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Jadi yang saya tahu itu kira-kira yang pertama adalah memang kita harus meneguhkan kembali niat ya, ketulusan, bahwa kita memang melakukan perjalanan panjang belajar dengan seluruh pengorbanan yang akan kita keluarkan itu memang karena Allah. Jadi berharap dengan kita punya kompetensi fikih atau fikih muamalah ini, kita bisa memberi lebih buat masyarakat, buat keluarga. Nah, niat itulah yang membuat kita menjadi nyaman, safety, on the track, memuaskan Allah. Jadi suasana kenyamanan jiwa yang luar biasa.
Nah, kemudian yang kedua tentu kesungguhan. Kesungguhan ya tentu ya dokter ya dan Bapak Ibu semuanya tentu paham banget ya dengan cerita bagaimana perjalanan panjang seorang pelajar, seorang mahasiswa, seorang thalibul ilmi. Yang ketiga talaki ya. Jadi kita berguru belajar langsung dari seorang ustadz ya seperti hal jadi ini. Jadi belajar langsung dari seorang ustadz dari satu belajar satu kitab, kita belajar kata per kata sehingga pengetahuan yang ada yang kita miliki ini orisinil, valid dan sahih gitu. Tidak terdistorsi, walaupun lambat, boleh jadi tidak digemari oleh banyak orang, tetapi talaki ini betul-betul membekali kita akan banyak sekali dapur dan kunci pengetahuan tentang fikih muamalah. Yang keempat adalah membaca. Jadi membaca itu memang tak terhindarkan ya. Jadi menjadi sebuah keniscayaan. Jadi kalau kita ingin membangun fundamental dari keilmuan kita ini atau fondasi dari keilmuan kita ini memang harus banyak baca. Dengan membaca itu kita bisa menyimpulkan, bisa membuat pemikiran dan pandangan kita menjadi terstruktur gitu, menjadi terstruktur. Itu mungkin. Wah, luar biasa, Ustaz Dr. Roni. Artinya, siapapun kita, belajarlah dari guru kita hari ini, semuanya berangkat dari Allah. Yang ngasih ilmu Allah, yang nitipkan ilmu Allah, yang nggak nitipin ilmu juga Allah, yang membuat kita bisa menulis juga Allah, yang membuat kita pintar berbicara juga Allah. Artinya berangkatnya dari Allah. Saya teringat betul di Al-Quran dikatakan, kalau Anda kejar ya akhirat, maka dunia Allah berikan. Arti kalau Anda dekat dengan Allah, semuanya Allah berikan ke kita. Tapi kalau Anda tinggalkan Allahnya, maka Anda kehilangan segala-galanya dari Allah. Wah, keren, keren. Setelah itu harus sungguh-sungguh. Ya, ijhad, wala taksal, wala takun ghafilan, pada madukba lima yatakassal. Nah, jadi luar biasa penyesalan bagi orang yang mas-masan. Wah, lalu lagi, ya, cari gurunya, serius cari gurunya. Dan terakhir adalah rajin membaca, ikro, baca. Nah, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ada nggak pesan untuk generasi milenial kita nih Ustaz, yang akan atau sedang belajar ilmu fikih muamalat? Generasi milenial kita ini kan generasi yang berubah dengan generasi kita masa lalu Ustaz, di mana generasi milenial adalah generasi yang berpindah dari kebiasaan membaca kepada kebiasaan menonton. Nah, kira-kira apa ini pesan Ustaz untuk generasi milenial kita hari ini kira-kira Ustaz? Ya, jadi mungkin secara substansinya sama, ya butirnya sama seperti tadi urutannya. Nah mungkin tambahannya memang saat ini nih banyak sekali sarana media yang memudahkan kita untuk membaca, menelaah, mengakses informasi. Bayangkan kalau dulu para guru, ustadz, masyayikh kita ya sekelas Imam Ahmad bin Hambal mengarang sekian buku berjilid-jilid untuk mendapatkan satu hadis sampai perlu berperjalanan berhari-hari dengan cara model menulis dengan tinta, celupkan, tulis alif, celupkan lagi gitu. Betapa kepayahan ya, kesusahan. Tapi hari ini dengan memasukkan kata kunci di misalnya di Google, kita mudah ya terhampar data. Nah, ini memang atau kita banyak sekali podcast dan sejenisnya. Insya Allah sih ini sarana yang sangat netral kita bisa gunakan untuk tujuan positif sehingga menjadi sangat positif membantu pembelajaran kita. Nah, tetapi sarana ini tidak boleh membuat kita jadi tidak membaca, tidak menelaah, karena membaca itu tak tergantikan oleh sarana apapun. Jadi membaca itu memang tak tergantikan oleh sarana apapun. Jadi membaca harus membaca. Buka kitab, satu-satu kata kita baca, kita maknai, kita bisa stabilo, kita coret di bawahnya, kita tulis keterangan. Itulah kira-kira tuntunan dari para ulama, para ustadz gitu ya. Nah yang kedua tentang akhlakiat dan adab ya. Jadi kita ini kan belajar ini agar kita bisa memetik hasilnya.
Jadi kita bisa optimal menjadi seorang dai, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendakwah karena punya kapasitas ilmu yang cukup untuk ya sebagaimana kaidah yang banyak kita dengar fakiru syai'i la yu'tihi. Jadi agar kita bisa banyak memberi, maka isi dapur kita harus banyak. Nah, oleh karena itu akhlak dan adab ini menjadi sangat penting ya. Ya sebagaimana yang tegaskan man yazdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Jadi yang kedua ini terkait dengan kemuliaan akhlak, kemuliaan adab kepada orang tua, kepada keluarga, kepada para guru dan lainnya sehingga betul-betul terasa tamroh buah dari keilmuan berbentuk akhlak dan adab mulia. Demikian Dr. Hendra. Waduh, luar biasa ilmu untuk Ustaz Hendra dan untuk kita semuanya. Artinya banyaklah membaca. Membaca luar biasa, tidak bisa tergantikan dengan cara lain. Jadi luar biasa, ikro, 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 bacalah dan bacalah. Nah, persoalannya mau nggak? Kadang-kadang membukanya saja malas, ya kan? Sama dengan menulis, ya, buka laptopnya aja malas. Wah, ini luar biasa pesan untuk kita semuanya. Tapi jangan lupakan adab. Ternyata dalam Islam, orang itu belajar adab dulu, belajar akhlaknya dulu, baru kemudian mencari ilmunya. Wah, ini pesan yang luar biasa untuk kita semua, para pencari ilmu, terutama pencari ilmu ekonomi syariah. Artinya, belajarlah adab, akhlak kepada orang tua, kepada guru, dan pada orang yang lebih tinggi dibandingkan kita. Wah, itu luar biasa pesan kita. Ustaz, ada nggak Ustaz buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar fikih muamalat lebih dekat dengan Ustaz? Ya, Dr. Hendra mohon izin saya menyampaikan beberapa akun saya. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan kiriman dari saya terkait dengan update muamalah terkini ya misalnya kurban digital, biaya operasional kurban dan sejenisnya atau tentang e-wallet dan sejenisnya gitu di bab muamalah tinggal follow ya akun muamalah daily. Insya Allah saya biasanya setiap Senin hingga Jumat di hari kerja itu akan men-share konten baik berbentuk tulisan atau video muamalah daily. Ini Ustaz di Facebook atau di Instagram atau di YouTube ini Ustaz? Ya, semuanya. Jadi Facebook, tapi namanya adalah Muamalah Daily Ustaz ya. Muamalah Daily ya. Facebooknya Kalau Muamalah Daily. Facebook Muamalah Daily. Ya sama. Kalau Ya, Instagram? Instagram Muamalah Daily, Telegram Muamalah Daily, Twitter Muamalah Daily, kemudian YouTube Muamalah Daily. Kemudian saya punya juga namanya aplikasi. Jadi seluruh video-video saya sudah dirangkum dalam satu aplikasi namanya sama juga Muamalah Daily. Nah, sahabat-sahabat silakan ya follow, like, subscribe. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi perkembangan ekonomi syariah Indonesia, dan insya Allah akan bermanfaat juga untuk guru kita, Ustadz Dr. Oni dan keluarga, dan juga untuk ilmuwan muslim lainnya, insya Allah. Nah, silakan ya, insya Allah. Saya juga masuk salah satu pembaca rutin Ustadz Oni, yaitu di rubrika. Jadi ini luar biasa. Saya dapat ilmu yang banyak, luar biasa. Tentu sahabat-sahabat juga akan mendapatkan ilmu yang sama seperti yang Ustadz Hendra alami juga. Termasuk tadi ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, dan banyak lagi media sosial lainnya. Nah, kalau buku Ustadz, atau ada lagi Ustadz media sosial lain yang bisa Ustadz sampaikan pada masyarakat? Ya itu yang pertama, yang kedua kalau ingin menyaksikan bertanya langsung kepada saya nanti bisa ikuti acara live saya setiap Sabtu pagi jam 5:30 hingga 6:30 dan Ahad malam dari jam 6:30 sampai 7:30 Ahad malam. Jadi dari jam 19.30 hingga 20.30. Kalau ingin bertanya langsung juga bisa melalui call center atau akun saya. Atau boleh disebutkan Ustaz, call centernya boleh disebutkan Ustaz? 0812 8910 5575. Jadi bagi yang ingin bertanya kirim ke nomor ini, insya Allah saya respon. Nah untuk tulisan saya juga punya rubrik khusus di Koran Republika setiap pekan 3 kali, setiap Senin,
Rabu, dan Jumat. Nah, biasanya membahas tema-tema aktual yang ditanyakan. Hari ini tulisan saya terbit berjudul itu 2,5% zakat perdagangan itu dari modal, dari pendapatan apa digabung kayak gitu. Ya, iya. Pertanyaan. Beberapa hari ini juga Ustadz Ya, membahas tentang kurban, saya perhatikan ya. Jadi ya betul, ya. menarik ya. Itu menunjukkan saya baca kan. Ya, ya. Jadi luar biasa. Kalau Nah, buku, untuk apalagi Ustadz? Kalau ya buku Ustadz, kalau buku ada berapa? Yang pertama adalah Ustadz punya bukunya? Ustadz punya buku, boleh dilihat kan? Punya oh buku. iya, ada. Jadi yang pertama bukunya ini dulu Boleh baru dilihat kan Ustadz? itu. Ini Ya, ini ini dulu, baru dulu itu. baru itu. Wah, apa nih Jadi Ustadz? ini Jadi penasaran saya nih Ustadz nih. Apa nih? ya. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang punya pilihan-pilihan, misalnya kalau udah lulus, misalnya nikah dulu apa S2 dulu, kan itu kan pilihan ya. Atau misalnya kalau bapak-bapak nih yang kerja di luar kota, gajinya lebih dari cukup, tapi jauh dari istri, atau ya dekat dengan istri tapi gaji terbatas, atau yang lainnya. Nah ini dulu baru itu memuat banyak kaidah tentang fikih prioritas. Nah Itu bisa kemudian didapatkan di mana Ustadz? Bisa dibeli di mana Ustadz? di Belinya di mana? di call center saya tadi, Oh, lewat call baik, center baik. boleh, nanti kami arahkan. Nah ini buku saya fikih muamalah kontemporer. Hmm. Ini kumpulan dari tulisan saya di Republika. Jadi setiap pertanyaan saya respon, akhirnya dihimpun dalam 3 buku ini, fikih muamalah kontemporer. Wah, luar biasa Ustadz ya. Muamalah Itu bisa kontemporer. didapatkan Ya, sama di call center tadi juga? boleh. Ini ya boleh di call center atau di Gramedia juga bisa. Di Gramedia Di masyarakat bisa Gramedia. mendapatkannya di Gramedia Ustadz ya. Ya, Atau di betul, toko buku betul. online juga bisa kali Ustadz ya, di toko buku Boleh online. di toko buku online semuanya ada insya Allah. Nah, kemudian ada beberapa buku juga. Misalnya ini Riba Goror. Saya tulis bersama Bang Adi. Isinya daftar ilmu hitam dalam bisnis. Jadi kalau ingin tahu singkatnya apa saja transaksi yang terlarang, ini ada di buku ini, ada 10 ilmu hitam dalam bisnis. Wah, ilmu Ya. hitam. Wah, saya Ya, penasaran nih. ilmu hitam saya jelaskan di sini sesuai dengan standar syariah internasional, otoritas fatwa kita di DSN, dan di luar negeri. Nah, kemudian yang ingin tahu dapurnya gimana sih kalau fikih muamalah? Nah, saya menulis usul fikih muamalah. Jadi usul fikih tapi khusus dalam muamalah. Seperti apa gitu racikannya. Nah, ini namanya dapur fikih. Saya Usul pun fikih kenal muamalah. istilah dapur itu dari Ustadz Dr. Oni juga ketika ke DSN. Dr. Oni bilang saya ini bagian dapurnya Ustadz Indra, kira-kira gitu. Ya, nah ini khusus buku tentang teori akad. Jadi menjelaskan bagaimana berakad dari sejak salaman, ijab kabul, bertransaksi, sampai bubaran, inilah gitu. Ya transaksi, apakah transfer melalui ATM, apakah ada ijab kabulnya, ijabnya di mana, ya lainnya, apakah bertransaksi dengan non-muslim itu sah atau tidak sah. Pokoknya dari sejak ijab kabul hingga selesai akad. Nah kemudian ini makosid. Jadi kalau tadi menjelaskan ketentuan fikih boleh dan tidak boleh, nah kalau ini menjelaskan tentang makosidnya, target dan tujuannya seperti apa. Nah kalau ini dia fikih zakat kontemporer. Fikih zakat kontemporer ini jadi bagaimana penerapannya gitu. Jadi misalnya kalau penyaluran itu mana dulu charity apa pemberdayaan. Asnafnya seperti apa. Jadi menjelaskan tentang teknis bagaimana penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan zakat gitu ya. Itu demikian Dr. Enda. Waduh, luar biasa. Kalau dihitung Ustadz Dr. Oni, kira-kira sudah ada berapa buku yang Ustadz buat ini Ustadz? Kalau ini kan 3, 6, 7, 8, 9. 9 tambah 5, ya baru 14. Baru 14. Waduh, luar biasa. Ini yang saya selalu katakan namanya passive income. Orang sibuk dengan active income, tapi Ustadz Oni dan banyak lagi guru-guru kita lainnya sibuk dengan passive income. Passive income artinya bagaimana kemudian
ya, membuat sesuatu yang ada di pikirannya, kemudian menjadi sebuah karya di buku, lalu kemudian insya Allah kapanpun akan mengalir pahalanya, jariahnya insya Allah sampai akhirat kelak. Waduh, jadi iri Ustaz Hendra dan banyak lagi para murid-murid ekonomi syariah ini. Nah, luar biasa Ustaz ini. Ada lagi yang lain Ustaz ini? Ya, mungkin kalau karya itu Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Dalam perjalanan Ustadz Dr. Oni belajar fikih muamalah ini, pernah nggak Ustadz Oni merasakan down, putus asa, ya Allah, ini sih antara konsep dengan fakta di lapangan. Pernah nggak Ustadz? Ya, saya tuh pernah dulu gagal kuliah ya. Jadi karena jadi saat dulu saya S1 termasuk kategori yang mahasiswa yang nggak berprestasi, nggak pernah namanya berprestasi. Bahkan saya di tahun ketiga itu saya nggak naik dulu ya, nggak naik. Pernah nggak naik. Jadi yang seharusnya diselesaikan 4 tahun menjadi 5 tahun. Tapi alhamdulillah di balik kegagalan tadi, jadi membuat saya jadi teringat ya. Jadi harus terpacu tuh ya. Jadi saya sempat kaget tuh dengan hasil ujian saya nggak lulus, sempat beberapa pekan, tapi alhamdulillah setelah itu saya bisa menyadari kembali gitu bahwa memang ini modal saya yang kurang. Saya waktu itu lebih dominan hafal daripada paham. Itu di antara sekian kesimpulan kenapa saya gagal. Alhamdulillah dari sejak itu saya mulai mulai tambah semangat tuh karena memang saya harus berhasil. Nah dari sejak itu saya mulai coba semangat tuh menghafal Minhajul Thalibin, menghafal matan-matan kitab yang lain, membaca Nailul Autor Syaukani, saya pilih antara akwal dan af'al gitu. Dan alhamdulillah kegagalan itu yang menghantarkan saya bisa selesai tuh S2 karena yang paling sulit kan di Al-Azhar bukan S3, S2-nya ya karena gitu ya. sistem gugumnya. Jadi itu salah satu down pengalaman saya gagal kuliah saat S1 di Al-Azhar. Oh. Tapi akhirnya Ustadz Oni bangkit dan pada akhirnya itu pula Ya, mengantarkan ya, Ustadz Dr. alhamdulillah. Oni selesai S3 dengan predikat yang sangat-sangat luar biasa, summa Ya. cum laude ya. Wah, satu-satunya saya dengar Ustadz Oni satu-satunya orang Asia ya yang kuliah di Ya. kelas S2 pada Ya. saat itu ya. Benar nggak Ustadz? Ya. Katanya begitu. Dan satu-satunya orang Indonesia ya, yang pertama orang Indonesia pertama yang bisa menyelesaikan S3 di Fikih Muqaran ini ya. Jadi luar biasa. Kalau kita punya Profesor Dr. Huzaimah, perempuan pertama Indonesia yang menyelesaikan doktor di Al-Azhar Kairo, kita juga punya Ustadz Dr. Oni, orang Indonesia pertama yang menyelesaikan doktor di bidang Fikih Muqaran. Waduh, luar biasa. Jadi kebanggaan bagi kami anak-anak ekonomi syariah semua Ustadz. Nah, waduh, nggak terasa ya Ustadz. Luar biasa. Ustadz, pesan terakhir untuk semua orang yang menonton acara kita ini, apa kira-kira pesan Ustadz Oni untuk masyarakat, generasi milenial, dan semua orang menonton acara kita ini, Ustadz? Ya, ya pertama memang kita harus semangat ya, semangat sesuai dengan profesi kita. Bagi yang hari ini sebagai mahasiswa, ya berikan yang terbaik. Kalau biasanya semangatnya biasa, giginya gigi rendah, memang harus semangat. Jadi berikan yang terbaik. Jadi kalau dalam kita kan ada istilah sungguh-sungguh dan mujahadah. Kira-kira memang semangat kita harus sebagai mujahadah. Begitu pula bagi yang seorang profesional, mujahadah. Jadi mungkin kata kuncinya totalitas lah. Totalitas sebagai pelajar, totalitas sebagai seorang profesional, sehingga dengan ikhtiar totalitas itu kita menjadi puas. Setelah itu apapun hasilnya, ya itulah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin pesannya tentang totalitas gitu. Totalitas dan pada akhirnya Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Kewajiban kita hanyalah ikhtiar. Waduh, luar biasa. Kewajiban kita hanyalah meletakkan kaki di anak tangga pertama. Persoalan sampai ke 9 tangga bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Waduh, luar biasa. Yang selalu bikin kita stres itu karena kita beranggapan kita lah yang paling hebat. Waduh, makasih Ustadz Dr. Oni, luar biasa nasihat untuk kita semuanya. Satu yang belum
masyarakat tahu mungkin. Ustadz Dr. Oni itu pesantrennya di mana dulu ya kalau boleh tahu ya? Jadi saya dulu kalau nyantri saat saya aliyah dulu di pesantren Manbangun Ulum, di pesantren Asidikia. Nah, kemudian setelah itu saya lanjut di pesantren Tahfidz. Dulu saya ngapal Qur'annya. Jadi saya lulus aliyah dulu, baru kemudian saya sebelum ke Mesir dulu khusus ngapal Qur'an 1 tahun di Raudatul Huffaz di Pekalongan, Jawa Tengah. Aduh, luar biasa. Santri yang luar biasa ya. Udah luar biasa. Wah, makasih Ustadz Dr. Oni. Akadnya 10 menit loh Ustadz. Yeah. Tapi kalau sudah ngobrol tentang ilmu Ustadz, ibarat pohon Yeah. semakin digoyang pohonnya semakin berjatuhan buah-buahannya. Jadi maaf Ustadz, luar biasa. Jadi nggak apa-apa Dr. Hendra, nggak apa-apa. Insya Allah bermanfaat. Sekali lagi ala kulli hal Ustadz, syukran kasiran Ustadz. Yeah. Jazakumullah telah berbagi ilmu dan menginspirasi untuk kami semuanya dan untuk umat dan generasi milenial. Dan jangan lupa doakan guru kita, tokoh ekonomi syariah kita, Ustadz Dr. Oni Sahroni ini, Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, dan tetap senantiasa bisa menginspirasi dan berbagi ilmu untuk kita dan umat Islam Indonesia dan dunia pada khususnya. Nah, sekali lagi makasih. Baik, sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Ustadz Hendra dengan tokoh ekonomi syariah kita, Ustadz Dr. Oni Sahroni, yang luar biasa, inspiratif, memberikan semangat bagi kita semuanya untuk semangat belajar ekonomi syariah, tidak hanya semangat tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi makasih, insya Allah kita akan ketemu kembali dengan tokoh-tokoh ekonomi syariah berikutnya. Tonton terus tokoh kita yang berbicara, Ustadz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat pahala jariah bersama dari inspirasi dakwah ekonomi syariah ini. Setuju? Nah, makasih sekali lagi Ustadz Dr. Oni Sahroni, barakallahu. Insya Allah kita ketemu kembali di lain kesempatan. Salam hangat untuk semua sahabat sekalian. Salam ekonomi syariah, salam fikih muamalah. Ayo belajar ekonomi syariah, ayo menerapkan ekonomi syariah. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.